Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perhitungan mikroorganisme. Kenalin dulu nih sama anggota kita. Yang pertama ada Alessandra Regita Zahra, yang kedua Septi Wulandari, yang ketiga Baik Rizkyani Lilis Purwanti, yang keempat Wulan Anastasia Malika, dan yang terakhir Inggi Putriskia Madinka. Pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme merujuk pada peningkatan jumlah sel dalam suatu populasi. Proses ini melibatkan peningkatan ukuran sel individu dan pertambahan jumlah sel melalui pembelahan sel. Ada banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan mikroorganisme, yaitu yang pertama ATP untuk proses seluler, yang kedua yaitu karbon untuk memproduksi makromolekul seperti protein, lemak, dan karbohidrat, yang ketiga yaitu oksigen untuk metabolisme mikroorganisme, yang keempat yaitu nitrogen untuk proses sintesis asam amino, dan yang kelima yaitu sulfur untuk vitamin, asam amino, dan stabilitas struktural protein. Baik, selanjutnya adalah fase-fase pertumbuhan mikroorganisme. Ada 4, yaitu pertama adalah fase lak. Fase lak ini berpindahan ke dalam suatu medium, mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyelesaikan dengan kondisi alamiah, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu medium dan lingkungan pertumbuhan. Yang kedua adalah jumlah inolikulum. Selanjutnya adalah fase log atau pertumbuhan eksponensial. Fase ini mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutriennya. Selanjutnya adalah fase stasioner, yaitu adalah untuk jumlah populasi sel tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisi sudah habis. Yang terakhir adalah fase kematian. Fase ini sebagian populasi mikroba mulai mengalami kematian disebabkan oleh nutriennya di dalam medium ini habis. Kedua adalah energi cadangan di dalam sel habis. Kecepatan kematian ini tergantung pada kondisi nutrien, lingkungan, dan jenis mikroba. Baik, selanjutnya adalah reproduksi mikroorganisme, yaitu ada 2, aseksual dan seksual. Yang aseksual itu ada 3, pembelahan bindal, pembelahan ganda, dan pertumbuhan tunas. Yang seksual adalah menggunakan gamet untuk membangun kembali DNA. Salah satunya produksi seksual pada mikroorganisme adalah transduksi, yaitu pemindahan DNA yang dibantu oleh virus fage. Perhitungan mikrobiologi dikategorikan menjadi 2, yaitu menurut sifatnya dan menurut sifat sel. Nah, menurut sifatnya ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu perhitungan secara langsung dan perhitungan secara tidak langsung. Perhitungan secara langsung cara ini digunakan untuk menghitung jumlah mikroba secara keseluruhan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Perhitungan ini biasanya dilakukan dengan ruang hitung atau counting chamber seperti hemokitometer, Petrop-Hauser chamber, dan colony counter. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu perhitungan secara tidak langsung. Perhitungan secara tidak langsung ini hanya menghitung jumlah mikroba yang masih hidup saja dengan menggunakan metode seperti cawan Petri, pengenceran, dan MPN atau most probable number. Kemudian kita lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu menurut sifat sel. Menurut sifat sel ini juga dibagi menjadi 2, yaitu menghitung sel yang masih hidup, dan kedua yaitu menghitung sel hidup dan sel yang sudah mati. Nah, menghitung sel yang masih hidup. Menghitung sel yang masih hidup ini menggunakan metode standar plate counting, yang dimana di sini setiap koloni yang tumbuh diasumsikan berasal dari satu sel. Kemudian menghitung sel hidup dan sel mati. Nah, di sini menggunakan metode yang dapat membedakan antara sel yang masih hidup dan sel yang sudah mati. Nah, biasanya di sini menggunakan pewarnaan khusus. Nah, faktor
faktor yang perlu diperhatikan dalam perhitungan, yaitu yang pertama jenis mikroorganisme. Metode yang digunakan berbeda untuk bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Nah, biasanya metode yang sering digunakan adalah perhitungan secara langsung dan juga perhitungan secara tidak langsung. Yang kedua, tujuan perhitungan. Metode yang dipilih tergantung pada tujuan analisis. Perhitungan mikroorganisme dilakukan untuk berbagai tujuan, yaitu menentukan kualitas makanan, penelitian mikrobiologi, dan pengendalian kontaminasi. Yang ketiga, kondisi sampel. Sampel yang kompleks mungkin memerlukan praperlakuan sebelum perhitungan. Beberapa sampel yang perlu diperhatikan meliputi metode preparasi sampel, larutan pengencer, kondisi lingkungan, dan sterilisasi media. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki perhitungan mikroorganisme. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah koloninya nih, karena satu koloni dianggap sebagai dari satu sel. Nah, biasanya pengenceran sehari yang bisa dilaporkan untuk perhitungan mikroorganisme ini adalah 10⁻⁵ dan juga 10⁻⁶. Dan selanjutnya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk melakukan perhitungan jumlah koloni. Yang pertama, jumlah koloni antara 30 hingga 300 koloni, yang artinya boleh kurang dari 30 ataupun lebih dari 300. Yang kedua, yaitu tidak ada spreader. Spreader yang dimaksud yaitu koloni hingga 1/3 bagian petridis atau kurang dari 1/3 petridis. Tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Yang ketiga yaitu bila dilakukan ulangan, maka hasil yang memenuhi syarat di rata-rata. Yang keempat, bila dilakukan pengulangan secara berurutan, maka hasil dari pengenceran yang besar dibandingkan dengan pengenceran yang kecil. Nah, bila hasilnya lebih kecil daripada 2, maka hasilnya di rata-rata. Bila lebih besar daripada 2, maka yang dipakai adalah pengenceran yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan jumlah koloni, yaitu jumlah CFU atau Colony Forming Unit dikali 1 per faktor pengencer. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk melakukan perhitungan mikroorganisme nih. Seorang mahasiswa sedang melakukan sebuah praktikum perhitungan bakteri. Hasil yang didapat sebagai berikut. Nah, kita lihat pada tabelnya. Selanjutnya kita lihat dulu nih syarat yang pertama, yaitu jumlah koloni antara 30 hingga 300 koloni. Nah, untuk 10⁻⁴ di sini dia tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu jumlah koloninya lebih dari 300, yang artinya 10⁻⁴ ini tidak bisa dipakai. Kita lanjut ke 10⁻⁵ dan juga 10⁻⁶. Ternyata hasilnya ini memenuhi syarat yang pertama, yaitu jumlah koloni antara 30 hingga 300. Nah, kita lanjut ke caranya. Kita masukin dulu rumusnya. Nah, untuk 10⁻⁵, bila memenuhi syarat, tadi syaratnya itu kan bila memenuhi syarat maka hasilnya di rata-rata. Nah, untuk 10⁻⁵ ini kita rata-ratakan terlebih dahulu, yaitu 242 ditambah 246 dibagi 2 sama dengan 244. Nah, lalu kita masukin ke rumus sehingga menjadi 244 dikali 1 per 10⁻⁵. Jawabannya yaitu 244 dikali 10⁻⁵. Nah, untuk yang pengencer 10⁻⁶, kita rata-ratakan juga, yaitu 44 ditambah 48 dibagi 2 hasilnya 46. Nah, selanjutnya kita masukin ke rumus 46 dikali 1 per 10⁻⁶, hasilnya 46 kali 10⁻⁶. Selanjutnya kita bandingkan nih antara yang besar dan juga yang kecil. Nah, sebelumnya kita tidak bisa membandingkannya terlebih dahulu karena untuk yang di 10⁻⁵ ini hasilnya masih 244 dikali 10⁻⁵. Maka dari itu kita samakan dulu jadi 24,4 kali 10⁻⁶. Nah, setelah itu kita bandingkan, yaitu 46 dikali 10⁻⁶ per 24,4 kali 10⁻⁶. Hasilnya itu sama dengan 1,88. Nah, 1,88 ini lebih kecil daripada 2 sehingga hasilnya dirata-ratakan. Jadi 46 dikali 10⁻⁶ ditambah 24,4 kali 10⁻⁶ per 2. Hasilnya itu 35,2 kali 10⁻⁶. Nah, untuk melaporkannya ini hanya ada satu angka di depan koma. Berarti kita tambahkan pangkatnya jadi 10⁻⁷, dan hasilnya, dan 5-nya kita mundurin ke belakang.
jadinya 3,52 kali 10 pangkat 7. Nah, jadi jumlah koloni yang dapat dilaporkan yaitu 3,52 kali 10 pangkat 7.